Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dwita Lestari di dalam podcast ASN Berakhlak. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Muhammad Faza. Yang kedua ada Kak Bagus Rizky Fajar Surya. Halo Kak Faza, halo Kak Bagus. Halo Kak Dita. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik sih Kak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang core value ASN berakhlak. Nah, pada core value ASN berakhlak ada 7 poin. Yang pertama yaitu orientasi pelayanan. Menurut Kak Faza atau Kak Bagus deh, berorientasi pelayanan itu gimana sih? Ya, oke, izin menjawab ya Kak Dwita ya. Kalau menurut saya berorientasi pada pelayanan itu intinya bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang seprima mungkin kepada masyarakat sekitar agar mereka itu puas atas kerja kita sebagai pelayan masyarakat. Seperti itu sih Kak. Itu menurut Kak Bagus. Kalau menurut Kak Faza gimana? Kalau menurut saya berorientasi pelayanan itu kegiatan yang kita berikan membantu, menyiapkan, mengurus kebutuhan warga negara Indonesia baik barang maupun jasa. Kalau Berarti, di saya ya, kalau di saya sendiri, misal saya penempatan di distrik navigasi nih, misal Kakak sebagai orang kapal melewati Sungai Musi, nah di situ kan banyak sarana bantu navigasi. Misal lampunya mati, Kakak bisa mengajukan komplain ke kantor dengan prosedur. Nah di saat itulah kita akan melakukan perbaikan dengan semaksimal mungkin. Begitu sih Kak, kalau di kantor saya. Oh ya. Terima kasih Kak. Nah, ada poin yang kedua nih, akuntabel. Menurut Kak Faza gimana sih akuntabel? Kalau akuntabel menurut saya kita dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi contoh sederhananya sebagai ASN, kita mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab, mengumpulkan laporan dengan tepat waktu, dan yang paling utama kita melakukan absen tepat waktu, datang pagi, kalau bisa lebih cepat dari pegawai yang lain. Begitu Kak. Kalau bisa lebih cepat dari semuanya ya. Apalagi kan kita masih muda, jangan sampai kalah sama yang tua. Ya, harus semangat ya. Iya Kak, harus. Untuk kompeten, menurut Kak Bagus kompeten itu gimana? Ya, menurut saya sih kompeten itu bagaimana kita menjadi seorang ASN itu memiliki kompetensi yang nantinya itu bisa menjawab tantangan dari luar yang menjadi persoalan kita selama ini ya. Kayak gitu. Misalnya kalau saya di unit kerja saya itu sering ditugasin untuk melaksanakan ini pimpinan teknis. Ya, pimpinan teknis, terus capacity building yang tentang keterampilan dan juga skill-skill yang sebelumnya belum pernah diterima juga sih. Kayak kemarin itu saya pernah ditugaskan BIMTEK di PPI Madiun dengan
dengan judul itu bimbingan teknik tata cara pengelasan rel menggunakan laser meat. Itu menurut saya sih sebuah pengalaman yang baru juga sih. Jadi menambah kemampuan saya, dan yang paling penting itu dari unit kerja juga bisa terbantu dengan saya memiliki skill tersebut. Ya, seperti itu. Nah, berarti kompeten itu kita bisa menyelesaikan masalah ya di bidang yang dilimpahkan ke kita gitu. Iya, benar sekali. Hmm. Seperti itu. Untuk selanjutnya harmonis. Harmonis itu gimana sih, Kak? Kak Bagus saja dulu deh. Harmonis ya. Ya. Harmonis sih menurut saya bagaimana kita itu menghargai semua perbedaan yang ada di, nggak hanya di kehidupan sehari-hari, juga di kehidupan kerja juga. Bagaimana perbedaan itu tidak menimbulkan sebuah perpecahan, tapi malah bisa saling tolong-menolong dan jadi menguntungkan bagi unit kerja dan dunia kerja kita. Contohnya itu kalau di unit kerja saya ada beberapa kegiatan sih yang mencerminkan harmonis. Salah satunya itu kemarin ada acara halal bihalal ya, kayak Ya. silaturahmi gitu. Itu sebenarnya awalnya itu seperti acara buka bersama, tapi karena toleransi kita sih sebagai umat beragama, itu yang hadir bukan hanya umat Islam, tapi juga yang non-Islam juga. Itu menurut saya suatu contoh sih kegiatan harmonis di lingkungan kerja. Dengan begitu kan saat bekerja pun suasananya akan menjadi lebih kondusif juga buat keuntungan dari balai itu lagi. Ya, seperti itu. Benar. Kalau menurut Kak Faza gimana harmonis? Kalau harmonis, bisa itu harmonis adalah perilaku menghargai dan tidak membeda-bedakan orang tersebut dengan latar belakang maupun agama dan lainnya. Jadi kita bisa berkawan dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang seorang tersebut. Jadi di kantor itu akan tercipta suasana yang harmonis apabila kita tidak membeda-bedakan latar belakang dari mana kita berasal dan agama kita. Begitu saja sih. Kurang sama ya jawabannya. Untuk loyal. Loyal itu gimana ya di dalam kehidupan sehari-hari? Faza deh. Loyal. Kalau loyal, menurut saya kita bisa loyal dalam hal kecil, loyal sama teman, loyal sama pimpinan. Nah, kalau loyal sama pimpinan, contohnya, misal nih kita kan dikasih, kita sebagai staff pasti punya atasan, kita dikasih kepercayaan megang dokumen ini. Nah, kamu pegang dokumen ini, simpan baik-baik, maksudnya jangan di-share dulu, jangan kasih tahu ke siapa-siapa dulu. Nah, disitulah kita harus menjaganya tanpa memberitahukan ke teman dekat kita sekalipun, karena kita sudah loyal ke pimpinan kita tersebut. Begitu. Ya. Berarti loyal itu bisa jaga rahasia gitu. Iya. Atau bisa diandalkan oleh pimpinan ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya ada adaptif. Untuk Kak Bagus, adaptif itu gimana? Iya, Kak Dita. Menurut saya kalau adaptif itu sebuah perilaku
kita sebagai seorang ASN harus terus berinovasi ya terhadap semua perkembangan yang ada, apalagi ini era globalisasi ya. Kita harus merubah mindset kita itu menjadi serba out of the box ya. Jadi kita nggak kekurung pada suatu pemikiran lama yang mengakibatkan kita itu tidak maju dan bisa ketinggalan jauh nih dengan negara-negara luar. Kayak gitu, Pak. Berarti kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif itu bagaimana? Kak Fazah, boleh jawab? Sebagai ASN, kita dapat mengikuti kegiatan organisasi-organisasi guna meningkatkan mutu pribadi maupun instansi kita. Karena dengan memperbanyak organisasi, memperbanyak kolaborasi, pasti kita akan mendapatkan pengalaman yang baru dan tentunya kita mendapatkan kawan yang baru. Menurut saya begitu sih kolaboratif itu. Itu semua ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang Ya. ASN berakhlak. Ya. Akhirnya kita udah sampai di ujung acara, yang mana tadi kita sudah menjelaskan tentang core value ASN berakhlak. Semoga dengan adanya dua narasumber ini, kita semua paham apa itu core value ASN berakhlak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dan yang bisa saya kasih. Terima kasih kepada Kak Faza dan Kak Bagus. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.